Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube gue, Rizky Rinaldi Bayin. Nah, kali ini beda sama konten-konten gue yang sebelumnya. Gue mau bikin konten baru, yaitu apa ya namanya? Belum ada namanya sih, tapi gue bakal ngobrol sama orang-orang yang nggak terlalu terkenal di kalangan manapun, tapi mudah-mudahan hasil obrolannya bisa berguna, bisa bermanfaat buat semuanya. Nah sekarang gue mau ngobrol sama temen gue, namanya Leoni Clarissa. Hai, aku yang nggak terkenal. IG-nya boleh? Ini boleh promo loh? Boleh ya. Boleh. @Leoni Clarissa, tapi carinya pakai Y. Leoni Leoni LEONY ya. Betul, terus Oke. Clarissa double S, jangan lupa. Oke, Clarissa follow double ya. S. Nanti gue juga akan cantumin di edit ya. Oke, kalau gitu, kenapa gue ngundang Leoni ini buat ngobrol di konten ngobrol gue yang pertama? Karena ini boleh gue sebutin ya, Le? Kenapa gitu ya, Le? Boleh. Apa? Jadi kalau gue boleh kasih tahu, Leoni ini adalah salah satu mantan penghuni ruang isolasi. Mantan penghuni ruang isolasi. mantan Benar-benar penghuni ruang isolasi salah satu rumah sakit gitu. Kenapa harus di ruang isolasi? Karena temen gue yang satu ini sempat menggemparkan Depok dengan postingannya kalau ternyata dia pernah positif COVID gitu. Nah, ini gue sama sekali nggak ada skrip, sama sekali gue nggak nyusun pertanyaan apapun, tapi sebenarnya banyak banget pertanyaan di otak gue. Oke, silakan. Yang mau gue tanyain sama lo. Yang Oke. pertama, kan lo bekerja di salah satu rumah sakit lah ya, Le? Yes, betul. Sebagai apa, Le? Gue di bagian frontliner atau front Frontliner. office lah. Oke. Berarti kalau misalnya ada orang sakit, pertama ketemunya lo ya? Pasti ketemu gue dulu. Iya, pasti gue dulu. Semuanya akan ke gue dulu. Gue yang tanya-tanya dia mau kemana. Lo yang dimarah-marahin. Iya, nah, Kalau misalnya itu bonus. Oh, iya. Marah-marah segala macam itu bonus. Tapi yang pasti semua pasien pertama kali akan datang ke bagian gue dulu. Oke. Karena gue pusat informasi. Oke. Berarti pekerjaan yang sangat mengerikan dong ya? Ya begitulah, semenjak pandemi sih Sejak sebenarnya. pagi ya. Iya sih. Nah gini, Le. Pertama, lo kerja di rumah sakit. Iya. Yang kedua, pas marak-maraknya pandemi pertama kali nih, perasaan lo gimana sih, Le? Lo tuh kerja di rumah sakit, setiap hari lo kontak dengan orang yang sakit segala macam kayak gitu Le. Yang pasti kalau ditanya perasaan, gue takut banget ya. Apalagi gue tuh tipe orang yang terlalu worry about anything gitu. Jadi gue tuh orangnya khawatiran banget, terus panik dan kayak gimana ya, kayak takutnya tuh melebihi batas kewajaran lah gitu. Jadi apa-apa pasti gue takutin gitu. Oke. Apalagi kalau lo pasti pernah denger lah awal-awal kalau COVID tuh berbahaya. Betul, mematikan. Ya kayak gitu-gitu lah ya. Jadi saat gue tahu gue kerja di rumah sakit dan ada penyakit seperti itu muncul terutama di Indonesia, gue ya langsung worry banget gitu. pokoknya. Worry banget ya. Worry banget pokoknya. Tapi rumah sakit tempat lo kerja sendiri gimana sih, Le, penanganannya ketika pertama kali? Walaupun bukan di rumah sakit itu ya, kita tahu gitu. Tapi gimana sih waktu pertama kali dengar berita COVID masuk Indonesia? Langsung ada penanganannya kah atau gimana? Ya pasti karena baru-baru juga ya. Waktu pas itu juga masih belum terlalu prepare. Jadi kita belum ada arahan protokol jelas gitu kayak sekarang kerja harus pakai masker, harus jaga jarak segala macam itu nggak ada. Jadi ya udah gitu, mungkin karena kita posisinya juga masih bingung ya harus seperti apa dan belum ada penjelasan jelas, belum ada penjelasan resmi harus seperti apa. Jadi kita kerja cuman bisa melindungi diri sendiri dengan cara yang bisa kita lakukan. Iya sih, gitu. Ya udah standar aja saat itu. Soalnya waktu kasus pertama kedua juga kayak belum ada standar protokol kesehatan segala macam gitu, belum ada. Dari pemerintah pun belum ada ya. Nah terus ketika jadi lu sebenarnya tahu gak sih ternyata tiba-tiba di rumah sakit tempat lu bekerja ini ternyata banyak pasien yang bisa dibilang ada gejala lah gitu, ada gejala dan segala macam gitu. Ini sih yang lucu ya. Jadi waktu pas pertama-tama muncul
kasus pertama kan di Depok ya, yang itu dia. anak Pertama Depok guys. Terus itu kan heboh tuh, semua rumah sakit heboh banget, termasuk tempat gue kerja. Nah ternyata karena mungkin itu kasus pertama, tanpa kita ketahui ada satu pasien yang saat itu kebetulan dia baru ke Korea, baru pulang dari Korea. Dan ternyata dia kemungkinan besar dan waktu itu juga di bandara mungkin belum ada protokol kesehatan yang kayaknya sih belum, ya? kayaknya belum. Intinya dia bisa lolos kan gitu. Padahal ibaratnya tuh sebelum-sebelumnya kita tahu negara-negara lain udah mulai menerapkan protokol tersebut, pembatasan-pembatasan. Cuman entah gimana ceritanya ini lolos lah gitu. Dia datang berobat dan dia berobat tuh udah sekitar 2-3 kali bolak-balik terakhir gitu kan. Heboh tuh pasien ini gitu kan, dan kita langsung tuh di list rekan-rekan kerja yang kontak sama si pasien ini. Tuh, ada banyak lah, sekitar 50 orang campur, mulai dari medis, mulai dari farmasi, mulai dari bagian pendaftaran sendiri, mulai dari bagian radiologi segala macam, pokoknya di tracking lah tuh ya. Di tracking, dan itu mereka akhirnya di swab kalau nggak salah. Pertama. Semua? Pertama ya. Pasti 50 atau 30 orang pokoknya masalah gitu ya. Masalah. Jadi mekanismenya sama kayak rumah sakit yang pertama kali kena kasus gitu ya? Saat itu. Tapi itu juga kan kita swab itu kan masih belum terlalu banyak, nggak kayak sekarang kan semua rumah sakit, kayak hampir semua rumah sakit udah bisa swab ya pokoknya waktu pas itu heboh banget deh soal ini pasien, dan pasien ini akhirnya dia dirujuk ke Persahabatan. Setelah itu mungkin karena pasien ini udah pernah berobat ke mulailah tempat kerja gue membuat aturan-aturan lah gitu ya. Nah jadi intinya sekarang nih pasien-pasien kalau yang keluhannya mengarah ke batuk, pilek segala macem itu pasti nggak boleh masuk ke rumah sakit. Nggak boleh masuk ke dalam area rumah sakit, gedung rumah sakit itu nggak boleh. Gitu. Tapi saat itu dibilang banyak, mungkin udah banyak kali, cuman kita nggak tahu awal-awalnya kayak gimana kan. Kita kan yang cuman kita tahu awal-awal itu gejalanya demam, batuk, pilek. Dan gue rasa mungkin kayak di seluruh Indonesia juga udah ada banyak ya sebenarnya. Cuman mungkin baru ke up-nya ya saat kemarin itu kan yang awal Maret. Ke up-nya kenapa harus Depok gitu ya? Itu gue juga bingung, kenapa harus Depok? Kenapa nggak Jakarta gitu kan? Maksud gue sorry ya orang Jakarta. Padahal beritanya pun katanya orang Depok itu juga kontak sama orang yang kena COVID-nya di Jakarta kan? Iya, benar. Tapi memang Depok luar biasa. Pertama, begal, semuanya dari Depok. Pokoknya yang aneh-aneh di Depok aja deh. Nah, oke, ini udah berjalan seperti itu. Nah, terus awal mula lu tahu kalau lu tuh positif, itu gimana sih lah kronologisnya? Nular dari siapa? Atau lu lagi main kemana gitu tiba-tiba? Kalau bisa ditanya kronologisnya gimana atau nularnya dari siapa, gue nggak paham ya dari mana, gue nggak sadar juga, entah mungkin dari pasien atau gimana. Tapi yang pasti gue itu gue udah ngerasain yang namanya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. 4 ini gue udah rasain di pertama-tama. Berapa lama tuh, Le? Pokoknya tuh mulai demam sekitar, bahkan gue masih ingat tanggal-tanggalnya. Guys, jadi kalau lo yang nonton lagi demam, mending buruan rapid. Awal tuh gue tuh tipe orang yang sensitif, maksudnya gue tuh gampang banget radang tenggorokan, ya, gampang batuk juga Ki. Nah waktu pas gue sakit, gue berpikir apalagi gue radang tenggorokan karena gue bisa minum es kayak gitu aja udah simpel ya gitu kan. Dan kita akan cenderung mendenial gak sih kalau kita tuh positif? Pasti, karena itu adalah apa yang gue rasain pertama kali. Itu denial banget parah. Waktu pas gue demam, terus gue batuk, sakit tenggorokan, gue berusaha untuk mengobati diri sendiri aja dengan obat yang ada gitu. Ada obat yang memang gue rutin minum kalau misalnya gue radang gitu. Gue minum itu tapi gue nggak sembuh-sembuh, nggak selesai gitu kan. Akhirnya gue berobat, terus berobat saat itu dibilangnya cuma radang tenggorokan biasa, dikasih obat lagi antibiotik. Tapi masih nggak selesai. Tiba saatnya gue kehilangan penciuman sama perasa. Oh gitu? Ya itu tiba-tiba. Padahal gue nggak flu banget. Kan maksudnya biasanya kalau orang flu banget kan sampai yang pusing itu baru hilang gitu kan. Nah ini gue nggak sama sekali gak. Jadi kayak hambar aja gitu ya menurut lo ya? Bahkan lepas itu gue inget banget
gue mau kerja, mau pakai minyak wangi nih satu badan, ya kan? Itu nggak berasa sama sekali. Gue juga bingung, maksudnya saat itu keadaan badan gue kayak gimana ya, biasa aja, tapi kok tiba-tiba hilang ciuman sama perasa, itu kan bingung ya. Ya udahlah, habis itu gue adalah sekitar 3-4 Tapi lu hari. kerja masih biasa waktu itu ya? Shift-shiftan segala macam itu masih biasa? Normal, masih biasa, masih normal. Terus gue tiba-tiba lemes. Pokoknya setiap pulang kerja kayak lemes banget. Pulang kerja demam juga. Dan itu kayak berlangsung terus semingguan gitu lah. Sampai akhirnya gue waktu pas itu inget banget gue lagi libur. Terus tiba-tiba gue ngerasa sesak nafas. Tapi waktu pas itu seseknya kayak gimana ya, kayak yang lo lagi diem, lo kepanasan, kayak lo kan biasa kalau misalnya kita kayak kepanasan suka aduh nggak nyaman gitu ya. Nah, itu gue kayak gitu nafas gue tiba-tiba. Tapi itu gue nggak terlalu serius lah nanggepinnya. Itu setelah beberapa hari gejala-gejala itu ya? Iya betul. Okay. Ya udah dari situ bocor deh. lanjut. Terus dari situ mulailah tuh gue semuanya udah mendingan, udah balik lagi normal. Tapi yang masih tersisa di gue adalah batuk-batuk yang makin parah dan sesak nafas sesekali deh tuh. Akhirnya gue memberanikan diri berobat waktu pas itu. Berobat, gue sampai CT scan dan dinyatakan kalau ternyata paru-paru sebelah kanan gue itu ada flek. Jadi kalau gue lihat waktu pas itu tuh paru-paru gue ada gambar kayak panjang gitu fleknya. Oh, jadi mungkin nyeseknya gara-gara itu ya? Iya. Dan itu suspek TB paru. Bahkan gue bingung ya, ini gue bisa TB paru dari mana gitu ya. Kayak ngerokok juga enggak. Kita emang sih perokok pasif ya maksudnya ya. Karena mungkin di sekitar kita ada yang ngerokok. Cuman maksud gue nggak berpikir masa iya sih sampai kayak gitu gitu kan. Terus tapi gue saat itu masih, kata dokter, biasanya sih kalau emang beneran COVID dua-duanya kena. Dua-duanya kan kena flek gitu kan. Tapi gue saranin lo ini aja ke dokter paru. Ya udah, akhirnya gue ke dokter paru lah saat itu ya kan. Dan di rumah sakit itu. Rumah sakit. Dan akhirnya disitulah pertama kali gue dinyatakan sebagai PDP. Itu baru PDP. Tapi itu juga udah nangis, udah drama banget gue. Karena gini Le. Orang PDP itu, orang kalau udah denger PDP, ya mindsetnya tuh udah kena aja gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu kan. Ya. Tapi ya itu gue masih belum bisa nerima dengan PDP itu gitu kan. Jadi gue karena segitu banyaknya orang Indonesia, masa sih gue kena gitu? Iya gitu. Masa gue kena gitu. Gue kan banyak orang yang harus gue gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue dia sarankan untuk isolasi mandiri. Ya udah, itulah awal mula gue ketahuan lah ya, saya mengarah ke sana gitu. Oh jadi PDP itu baru isolasi mandiri di rumah ya? Mandiri waktu itu gue. Oke. Dan berarti lo kayak langsung ambil cuti gitu atau emang? Gue dapat surat istirahat. Jadi jatuhnya kayak surat sakit gitu loh. Jadi ditulis di situ suspek PDP dalam kurun COVID-19 istirahat 2 minggu. Gila tuh kayak ngeri banget ya. Gue sih ngeri ya untuk pas itu, gue ngerasain ini gue beneran ini gue yang kena gitu loh. Kayak masih nggak percaya tapi udah kejadian lah gitu. Nah terus udah nih, lo setelah mendengarkan hasil itu, lo kan pulang nih. Terus lo gimana Le? Ngomong ke bokap, ke nyokap, ke keluarga lo gitu? Ya gue ngomong aja. Karena waktu itu sempet, ya karena bokap lo kan petinggi ya di daerah rumah lo tuh. Bokap lo petinggi dan pejabat teras. Dan siapa sih yang nggak kenal bokap lo gitu kan? Itu tuh rame banget Le, rame banget gitu. Nah gimana? Pernah dengar kan pasti? Pernah dengar. Ya, gitu terus dari apa? Kan Om siapa? Ada Om gue. Iya itu. Kebetulan kan salah satu ini kan, salah satu warga. Emang pas itu gue kasih tahu, gue cuma kasih tahu di telepon, sekarang di WhatsApp. Pak, aku PDP. Sambil nangis tapi di WhatsApp. Terus habis itu ya udah, mau gimana lagi? Udah pulang aja dulu gitu. Flat ya. Flat banget, tapi sampai rumah gue udah nangis. Ya udah mau diapain lagi kalau udah PDP? Cuman gitu tanggapan bokap gue. Oke. Tapi ya
emang gue nya yang tadi gue bilang kan, gue tuh tipe orang yang sangat amat worry about anything gitu loh. Jadi kayak segala macam gue takutin. Iya, apalagi nih isunya lagi santer banget kan. Iya, itu dia. Oke. Tapi ya udah ya, mulai besoknya gue benar-benar cuma isolasi di kamar aja. Berapa lama itu? Gue isolasi di kamar sekitar sebelum gue dirawat ya, 2 mingguan sih ada. 2 minggu ada. Itu lo benar-benar maksudnya makan segala macam gitu di kamar? Semuanya. Gue cuma keluar kamar itu ke kamar mandi sama jemuran. Itu pun gue harus pakai masker. Oke. Gue pakai masker. Gue gak mau nyentuh nyokap gue, bokap gue, adek gue gak mau nyentuh mereka. Tempat makan dipisahin sendiri. Terus gila, bener-bener isolasi beneran ya. Nah itu gue, kalau dipikir-pikir itu kayak gimana ya Ki, itu perasaan terdown gue saat itu bener-bener keadaan dimana gue down banget, mau secara fisik, mau secara mental gitu kan. Pokoknya segala macam tuh bener-bener dipisahin lah. Kayak misalnya gue mau makan gitu kan, jadi tok Kak, makanan udah di luar ya. Oke, udah gue ambil. Udah nih. Virus. Di kamar gue juga udah nyiapin desinfektan sendiri. Terus tempat sampah sendiri. Jadi kalau misalnya gue habis makan, piring, sendok itu gue akan semprot dulu pakai desinfektan. Baru gue keluarin, gue taruh deh di pinggir pintu gitu kan. Nanti biar diambil buat dicuci kayak gitu. Berarti bokap sama nyokap tuh waktu itu sempat positif juga atau PDP atau? Nyokap gue sih kayaknya positif. Nyokap gue positif. Bokap enggak sih kayaknya. Bokap enggak. Kayak sih enggak, gitu aja sih enggak ya. Nyokap gue pokoknya gue disuruh isolasi, itu nyokap gue lagi baru selesai isolasi, tapi masih di kamar dia gitu. Jadi lu kayak orang marahan ya sama nyokap lu. Yang satu di mana, yang satu di Jadi mana. gue kalau misalnya tuh pas aja, mah gini, pah gini kayak gitu. Jadi gue semuanya saat itu komunikasinya via WhatsApp aja. Terus misal lu butuh apa-apa, ya lu harus nyuruh orang dong berarti. Iya. Nah itu Ki, gue saat ini gue juga kasih tahu di sini ya, gue bersyukur banget, gue puji Tuhan banget. Di saat down gue itu teman-teman banyak yang peduli sama gue gitu. Jadi mereka tuh banyak yang japri gue, yang nanya lu butuh apa Le? Lu mau apa Le? Udah ngomong sama gue. Gue nanti akan kirimin entah via ojol lah atau apa. Pokoknya intinya mereka akan ngirimin gue. Entah saya mau makan apa Le? Nanti gue beliin. Atau lo butuh urusan-urusan perempuan misalnya kayak gitu kan, dibeliin sama gue. Puji Tuhan itu mereka masih care sama gue sampai saat itu ya, pas awal-awal tuh mereka masih care. Dan gue gak bisa sebut satu-satu orangnya karena menurut gue banyak. Gue banyak banget Ki, maksud gue yang sebaik itu sama gue juga gak nyangka ya saat itu gitu. Jadi oke nih, lu udah isolasi di rumah. Nah, ketika lu tahu ternyata lu positif dan harus diisolasi di rumah sakit. Jadi waktu pas itu kan gue isolasi 2 minggu, tapi udah dijadwalin sama dokter. Swab seminggu lagi setelah dari gue pertama kali istirahat. Sorry lah gue potong. Oke. Saat itu swab tes rapid test itu udah dapat bantuan dari pemerintah kah atau lu pakai uang lu sendiri? Jadi pas tahu keluarga gue, itu kan keluarga gue udah PDP ya, nggak cuma gue aja gitu kan, karena kontak langsung. Betul. Keluarga gue tuh udah dipantau sama pihak puskesmas. Oke. Jadi tuh puskesmas mereka butuh data gitu loh Ki, butuh data. Ini loh warga-warga yang mungkin entah ODP, PDP sampai positif. Jadi setelah itu mereka pantau kita, mereka juga menjadwalkan kita juga buat rapid, buat swab gitu. Tapi saat itu gue rapid itu di puskesmas, swab itu gue di tempat kerja gue. Dapat fasilitas saat itu ya buat karyawan. Karena kan kita tahu ya lumayan lah harganya. Betul, apalagi kalau misalnya orang-orang misalnya di daerah yang mereka istilahnya penghasilan mereka sehari-hari ya cuma buat makan doang. Nah itu yang agak ribet sih ya sebenarnya. Saat itu pun gue juga mikir, tapi ya puji Tuhannya gue dapat fasilitas dari tempat kerja, jadi ya udah gitu kan.
itu pun pas gue jalan ya itu sumpah ya gue tuh kayak merasa berat banget karena gue harus, untungnya nih gue bersyukur ya rumah gue sama tempat kerja gue deket, gue masih bisa jalan kaki. Ya lo bayangin aja nih yang gue pagi-pagi disuruh datang berobat, maksudnya untuk swab gitu. Udah nih, biasanya gue kan kemana-mana masih naik ojol atau dianterin adek gue, tapi kan nggak mungkin kayak gitu ya kan. Gue juga kesian sama ojolnya, kesian gue sama adek gue. Akhirnya gue jalan kaki, bener-bener sendiri jalan kaki dari rumah ke tempat kerja gue. Tuh gue masih ingat banget. Terus gue ketemu sama tetangga gue atau orang-orang yang gue kenal, gue ngindar, bener-bener gue ngindar gitu. Gue kayak ya udah gitu. Dan saat itu juga udah rame ya di sekitar rumah tuh udah rame berita tentang gitu. Pagi-pagi kan gue. Tapi lu ngerasa kayak orang-orang tuh ngeliatin lu agak beda gitu-gitu gak sih? Ada sih beberapa. Tapi kan waktu pas itu udah mulai gitu ya, udah mulai di social distancing sama nggak boleh keluar rumah kan. Oh iya. Jadi cuman sepi sih sebenarnya, jalanan sepi, udah sepi. Cuman nih kan hanya beberapa 1-2 orang gitu. Oke. Gue ngerasain banget pas gue jalan dia ngindar, orang-orang yang ngindar kenal padahal sama gue. Sekedar nyapa aja nggak mau. Waktu pas itu gue kayak gitu. Oke. Nah akhirnya swab test lah lu nih. Swab test tuh hasilnya keluarnya berapa lama ya? 10 hari. 10 hari. Swab yang pertama 10 hari dan di situ dikasih tahu ternyata gue positif. Sebenarnya swab itu bukannya ada yang bisa keluar hasil 10 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 hari gitu. Nah ini jadi sekarang lembaga atau lab yang yang untuk periksa hasil swab itu sekarang udah makin banyak nih. Udah makin banyak. Kalau dulu kan awal-awal cuma 2. Jadi kalau menurut gua itu yang bikin lama. Gitu. Kalau sekarang nih sebagai informasi aja, lembaga swab itu udah banyak banget. Kayak lab khusus gitu kan. Tapi sekarang pun rumah sakit swasta, setahu gue sih rumah sakit swasta juga ya, itu juga udah punya mesin sendiri lah untuk mengolah hasil swab itu gitu. Sekarang makin banyak ya. Kalau kan awal-awal pokoknya dari Maret sampai awal-awal April tuh kayak masih kaget kayaknya. Indonesia itu masih kaget banget, jadi kayak lama banget hasilnya gitu. Kalau sekarang udah banyak nih lembaga-lembaganya, jadi mungkin lebih banyak pilihan juga. Dan hasilnya bisa paling juga masing-masing seminggu gitu. Iya sih. Nah terus pas lu ketahuan positif lah, itu berarti lu nggak pulang lagi atau lu pulang dulu? Enggak sih, jadi kan gue itu gue udah di rumah kan. Gue swabnya hasilnya kan keluar 10 hari kemudian. Gue kira lu mesti kesana lagi, ke rumah sakit lagi buat ngambil hasilnya. Gue cuma dikasih tahu aja lah lo positif. Oh ya udah. Nah sebelum jeda dari 10 hari itu gue swab lagi yang kedua. Sebelum yang hasil pertama keluar. Nah itu swab yang kedua dapat fasilitasnya dari puskesmas. Dan itu baru dikasih tahu sekitar 13 hari hasilnya baru keluar. Which is itu gue udah di rumah sakit lagi dirawat. Gitu. Dan ternyata hasilnya yang kedua tetap masih positif. Jadi itu ya lama juga ya. Lumayan lama. Masih positif tuh 2 itu. Singkat cerita dari hasil swab yang pertama kan gue disuruh rawat. Gue dirawat. Terus balik lagi nih, pas tahu gue dirawat, teman-teman gue banyak yang pas pertama kali gue dirawat itu gue masih belum terlalu banyak orang yang tahu sih ya waktu pas itu. Jadi kayak sebelum lo memposting postingan lo yang heboh gitu. Terus tapi pas makin kesini pas dirawat itu gue sempet gimana ya, gue tuh prepare kayak orang mau liburan aja, tau gak sih lo? Ma aku disuruh dirawat, ya udah kamu dirawat aja, mau gimana lagi? Iya dirawat aja. Gak ada, mau minta tolong mam siapin baju aku. Gue ngomong gitu karena gue juga nggak bisa nyiapin baju. Maksudnya nggak bisa leluasa di rumah bolak-balik kan. Jadi gue cuma di kamar aja, gue prepare yang bisa gue bawa di kamar aja gitu kan. Ya udah. Dan itu gue sedih banget kalau inget itu. Gue ada, yaudah aku jalan ya mam, doain aja aku sehat cepat sembuh. Ya oke. Itu gue bener-bener bawa satu tas gede gitu sama tas gemblok, gue jalan kaki sendirian gitu. Ya gue nggak anterin sampai siapa. Gue jalan kaki sendirian. Ya udah. Nggak apa-apa, anterin sensor. Di sensor ya juga nih. Udah 2 kali sih lah, udah 2 kali. 2 kali ya, kalau sensor ya. Sudah gue jalan sendiri, udah akhirnya dirawat lah di situ. Nah
selama dirawat obatnya apa aja Le? Ada tuh beberapa teman-teman sama yang pertanyaan sama gue ya? Kalau yang gue yang pasti saat itu kan keluarga gue masih batuk tuh parah banget, kayak parah banget sampai gue malam-malam tuh tengah malam kebangun. Berarti lo dari isolasi mandiri terus lo swab tes segala macem mungkin hampir sebulan berarti ya Le? Emang makanya gue total nggak masuk kerja, mulai dari gue isolasi mandiri di rumah sampai benar-benar gue pulang ke rumah istirahat kontrol itu 2 bulan, persis 2 bulan dari awal April sampai akhir Juni. Gitu. Gila lama juga Lama ya. banget. Nah pas lama dirawat yang gue bilang tadi, terapi obatnya itu sesuai dengan porsi pasien gitu. Gue dapat obat batuk, pokoknya gue minum tuh sekitar 7 obat apa masalahnya, pasti obat batuk, terus tiap hari antibiotik khusus paru, vitamin, itu termasuk vitamin ya, vitamin A sama vitamin C sama vitamin E. Vitamin C itu gue minum pagi setelah sarapan, sama yang E sebelum tidur. Sama dapet obat mual, karena gue masih mual. Terus dapet 2 obat yang sempet heboh di awal tuh, oseltamivir sama Hiloquin. Mungkin kalau misalnya pernah baca-baca berita itu tahulah sedikit-sedikit tuh oseltamivir. Browsing sendiri guys, nanti obat apa? Hiloquin. Nanti Kiki itu yang tulis Hilo. Oh iya, siap. Biar tahu ya. Biar tahu gitu. Tapi itu nggak dijual bebas ya, Le? Di apotek juga harus pakai resep mungkin? Enggak, itu dia nggak dijual bebas. Jadi emang benar-benar sesuai resep gitu kan. Nah, ini ada sedikit drama selama gue minum 2 obat ini. Ternyata kalau kita minum 2 obat ini itu bikin ada efek sampingnya. Sebenarnya semua obat ada efek sampingnya ya. Iya. Cuman ini efek sampingnya benar-benar gue rasain. Karena dosisnya tinggi juga kali. Bisa jadi ya. Gue minum itu. Kalau jadi halu gitu atau? Kayak tiap hari deh. Efek sampingnya itu setiap gue habis minum itu Hiloquin, yang oseltamivir gue harus minum 3 kali sehari. Hiloquin 2 kali sehari. Okay. Efek si oseltamivir adalah merasakan muntah, mual, pusing, enek. Aduh. Dan itu gue ngerasain bener-bener banget. Berarti lu tiap hari ngerasain itu Le? Ya, ada sekitar, sebenarnya ujung-ujungnya gue berhenti ya Ki, karena gue nggak kuat, jujur aja nggak kuat. Gue minum itu sekitar 3-4 hari. Pertama-tama gue minum obat itu, sarapan gue keluar. Iya sih. Kebayang sih. Itu lu bayangin aja. Apalagi lu harus minum berapa kali tiap hari gitu kan? Itu gue pas mau minum obat itu kayak gue harus nyiapin nyiapin fresh care, gue harus nyiapin minyak kayu putih, biar gue prepare gitu loh, biar nggak enek, biar nggak mual gitu. Dan gue habis minum obat itu kayak orang mabuk aja, tau gak sih, kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa aktivitas, gue cuma bisa tiduran aja karena emang seneng itu. Sampai udah gitu karena mungkin lo keluar lagi makanan lo segala macam, mungkin nggak ada energi dan sebagainya sekali ya. Jadi lemes, jujur aja tuh lemes. Sampai waktu pas itu tuh gue yang tadi gue bilang obat mual, gue udah nggak tahan, udah gak kuat. Gue minta tolong resepin obat mual. Gue mual banget gitu, ada gue minum lah tuh. Nah waktu dokter visit, gue minum obat mual tapi tetap minum obat itu juga. Iya, tetap nggak bisa gimana? Harus gue minum ya kan, mau nggak mau gitu. Gila, untung nggak overdosis ya Le. Banyak banget obatnya. Tuh gue minum obat itu, akhirnya pas dokter visit ke kamar gue dengan pakai APD ya kan, dokter ini aku mual-mual dok, minum obat ini. Ya udah nggak apa-apa, berhenti aja. Tapi efek samping mual-mual segala macam itu dirasain sama semua pasien atau? Itu dirasain sama semua pasien karena gue kan sempet googling juga ya efek dari oseltamivir. Ya emang begitu penjelasannya gitu loh, emang penjelasannya mual, muntah, pusing kayak gitu-gitu kayak ya kalau kayak ini loh, kayak penyakit orang kaya, masuk angin. Persis tuh kayak gitu. Iya. Cuman ini agak lebih berat aja masuk angin. Berat banget gitu. Akhirnya, tapi emang habis gue berhenti obat itu udah gak mual sama muntah lagi. Oke. Itu lo minum obat segala macam itu selama
2 minggu atau Ya selama dari gue mulai masuk isolasi di rumah. Oke. Sampai isolasi di rumah sampai gue bener-bener pulang. Sebenarnya abis gue pulang rawat inap pun gue masih minum obat batuk. Obat batuknya tapi obat biasa. Obat batuknya pun juga itu nggak bisa dibeli sembarangan, intinya harus diresepin. Oke. Karena nanti dia juga dosisnya tinggi deh setahu gue kalau nggak salah. Pokoknya efek samping dari obat ini adalah lo ngantuk, dan ngantuknya emang bener-bener berasa banget gitu. Makanya dia nggak bisa sembarangan. Enak ya berarti buat orang yang nggak bisa tidur minum obat. Tidak disarankan. Nah, terus lo di ruang isolasi itu berapa orang sih, Le? Untuk pas gue masuk. Tapi itu memang khusus ya ruangannya, atau misalnya kayak ruang rawat inap yang ternyata disulap beberapa ruangan gitu emang buat ruang isolasi? Khusus. Oh, khusus. Dibikin khusus. Oh. Dibikin khusus. Waktu pas itu gue ada 5. Ada sekitar 5 orang. 5 orang, dan dari 5 orang itu gue paling muda. Tapi ini lucu nih pas gue pertama masuk ya kan. Ternyata mereka itu udah jauh lebih lama dirawatnya dari gue. Gitu. Jadi total tuh mereka bener-bener 2 bulan di rumah sakit. Kalau gue kan 2 bulan udah di rumah sakit, balik lagi rumah. 3 hari di rumah sakit aja tuh kayak Iya, rasanya gimana ya? gitu kan. Ini mereka 2 bulan bener-bener 2 bulan di rumah sakit gitu. Jadi mungkin karena udah lebih lama di situ, bondingnya mereka lebih kuat karena udah kenal dong. Akhirnya gue juga kayak udah ikrip banget ya, kayak keluarga aja ya. Ikrip banget emang. Karena emang tiap hari juga ngobrolnya dia juga kan. Terus gue masuk kenalan lah nih, ternyata dengan ibu ini, dengan bapak ini, kayak gitu-gitu kan. Sehari 2 hari ternyata asik juga nih para ibu-ibu dan bapak-bapak ini gitu. Terus mereka kayak mau diajak ini juga, mau diajak bercanda-canda gitu. Akhirnya jadilah kita bikin grup. Kita bikin grup. Nama grupnya apa lagi? Gue itu ceritanya gue dirawat. Bikin grup. Gue dirawat di lantai. Penanggungan sama juga gitu kan. Gue bikin grup karena gue dirawat di lantai 6. Jadi gue tulis, gue bikin ceritanya buat adminnya. Gue tulis. Karena yang paling muda juga, mereka juga kayaknya males deh. Nama grupnya pokoknya Pejuang Lantai 6. Itu sampai sekarang aktif lah grupnya, Le? Masih suka ngobrol-ngobrol kita sampai sekarang gitu. Tapi mereka semua udah semua udah. Puji Tuhan udah sembuh, udah negatif semua. Bahkan Orang Depok semua, Le? Orang Depok. Orang Depok semua gitu. Mereka tinggal di sekitar Depok lah, nggak ada yang di luar Depok gitu. Terus di grup itu kita ngobrol apa segala macam, ketawa-tawa kayak gitu-gitu. Di tengah-tengah perawatan ada yang masih positif, ada juga yang udah negatif. Tapi kan protokolnya kalau misalnya pasien pulang itu dia minimal harus swab 2 kali. Swab 2 kali dengan hasil negatif. Benar-benar harus dinyatakan negatif itu baru boleh pulang. Tapi kalau seandainya mungkin swab yang sebelumnya itu positif, swab yang sebelumnya negatif dan ternyata swab yang selanjutnya positif, itu nggak bakalan boleh pulang. Benar-benar harus negatif, benar-benar negatif 2 kali. Protokolnya gitu saat itu. Nah makanya tadi gue bilang kan ada yang saat itu di tengah-tengah masih positif, ada yang udah negatif tapi kayak tinggal nunggu hasil swab yang selanjutnya yang terakhir lah. Iya. Dan ketika lo pulang, Le, ini sih sebenarnya inti pertanyaan yang gue mau tanyain ke lo nih. Gimana sih tanggapan teman-teman lo, masyarakat atau keluarga lo gitu menerima lo kembali gitu ketika lo pulang? Terharunya. ada perbedaan nggak sih? Maksudnya apa mereka kayak Le sorry ya Le jangan deket nih, atau malah lebih kayak makin selamat datang kembali gitu ya? Gila kayak habis berjuang di medan perang gitu. Sangat menurut gue berjuang ya. Terserah sih kalau orang-orang mikir lebay banget sih cuman COVID doang. Mungkin mereka berpikir seperti itu, tapi buat gue nggak bisa berpikir seperti itu karena menurut gue selama 2 bulan itu berjuang gitu loh. Gue sakit secara fisik, sakit juga secara mental karena di situ di tengah-tengah gue sakit gue turun berat badan Ki. Itu adalah turun berat badan yang paling tidak gue sukai. Berarti bagus dong. Tapi impian lu kan? Tapi mohon maaf ya, lu turun berat badan gara-gara COVID. Gimana tuh ceritanya gitu? Terus sekarang udah naik lagi? Udah naik lagi. Oh iya, udah naik lagi sekarang gue Ki berat badannya gitu. Waktu pas itu sih, yang pasti gue pas pulang tuh sejujurnya gue masih ada rasa enggan. Karena sekitar 2 mingguan gue
pulang, enggak sorry, pas gue udah pulang terus semingguan itu tuh di rumah gue masih jaga jarak sama orang rumah, gue masih jaga jarak banget sama mereka, tempat makan tempat minum juga masih gue pisahin kayak gitu walaupun mereka sebenarnya ya udah sih nggak apa-apa gitu, tapi gue yang memutuskan untuk gue harus jaga jarak gitu. Terus habis itu setelah gue kan udah masuk kerja, teman-teman gue juga di kerjaan mereka nggak ada jarak, udah masuk kayak gitu. Terus teman-teman gue langsung pada ya ampun Leren masuk juga kayak gitu mereka akhirnya kayak semacam welcome back kayak gitu walaupun nggak yang welcome back segala macam, tapi mereka kayak akhirnya lo masuk juga gitu, tapi mereka nggak jaga jarak sama gue, nggak jaga jarak sama gue, ya udah kayak biasa aja gitu. Terus gue sempet ke rumah teman gue gitu kan, di sana pun mereka juga nggak jaga jarak sama gue gitu, mereka ya udah biasa aja gitu, nggak yang itu. Terus gue sempet tanya kan, lu nggak mau jaga jarak sama gue kan pasca covid gitu, mereka ngapain, udah sih santai aja, mereka ngomong gitu. Tapi mungkin mereka orang-orang yang nggak percaya covid juga lah kayak gue. Oh enggak ya? Oke. Percaya nggak percaya sih sebenarnya gitu, cuman mereka mikir ya udahlah kalau misalnya main jelek-jelek sampai kena ya udah gitu. Mereka mungkin mikirnya gitu ya. Tapi itu yang menerima lah gitu. Tapi gue juga ngerasa ada juga yang nggak menerima gitu. Lebih ke orang-orang sekitar rumah gue kayaknya nih gitu ya. Karena masih lumayan jaga jarak walaupun nggak terlalu seperti yang pas pertama kali gue sakit ya. Nggak menerimanya tuh kayak lu ngerasa lu tuh dijauhin atau gimana gitu? Karena gue masih dapat omongan. Oh iya itu sih Karena gue masih dapat omongan saat itu gitu. Waktu pas itu ada hal konyol sih menurut gue. Jadi gue pengen beli aqua. Jadi gue pergi tuh saat itu. Itu gue kayak udahlah kayaknya boleh lah makan keluar. Jujur aja nih ya, gue udah keluar kok, gue udah mulai nongkrong segala macam, walaupun gue tetap ya bosan banget sih Le, 2 bulan gila. 2 bulan coy. Kita aja yang apa sebagai orang yang nggak sakit gitu ya, 2 bulan ngerasain tuh bete banget gitu. Iya, beku otak sih Le. Itu gue kayak gitu gitu. Itu gue juga jalan sama keluarga. Terus tapi cari tempat yang sepi ya, maksudnya bukan sepi sih, yang nggak terlalu padat gitu kan. Itu gue mau beli aqua sebelum gue jalan. Tiba-tiba gue dimarahin sama nyokap gue. Udah nggak usah. Kenapa mah? Udah nggak usah kak. Ya kenapa, kan cuma mau ke warung doang. Gue ngomong gitu dong. Itu warung yang biasa emang. Warung yang biasa. Kamu tau nggak? Mereka tuh masih takut sama kamu. Sumpah itu gue rasanya kayak gimana ya, kayak down banget langsung. Tiba-tiba kayak bukan ini sih, cuman kayak tiba-tiba ngedrop lagi gitu. Kayak apaan sih gitu. Jujur ya itu gue emosi banget. Di situ. Tapi ya udah gitu. Gue juga serba salah sih ya. Gue juga nggak bisa nyalain mereka. Cuman kayak please lah gitu kan. Please tolong lebih terbuka gitu. Tapi ya udah gue nggak mau ngerasain. Akhirnya sampai detik ini gue nggak mau ke warung itu lagi. Jujur aja. Tapi justru orang-orang yang kayak gitu tuh ini gak sih, yang mereka tuh sebenarnya nggak punya banyak informasi tentang COVID itu sendiri gak sih? Makanya mereka sampai kayak gimana banget gitu. Mungkin ya, gue nggak mau terlalu nggak mau terlalu ngejudge mereka juga sih. Ya udahlah, jadi urusan mereka aja. Kalau mereka takut ya udah mereka takut. Mungkin mereka juga nggak baca kurang informasi, nggak mereka informasi atau gimana, gue nggak mau tahu juga lah urusan mereka. Karena gini lah, gue bukannya nggak percaya COVID ya, tapi maksud gue bukan orang yang setakut itu gitu sama COVID, tapi berhubung istri gue lagi hamil gitu. Nah gue kan sempet juga tuh, pokoknya terakhir kita ketemu itu kan yang waktu gue kontrol, istri gue kontrol kan. Dan itu sebelum pandemi. Betul. Nah abis udahan itu udah gue nggak kontrol tuh sampai akhirnya. Masuk WhatsApp gue juga kan, gue juga kasih saran udah sih kalau nggak ada keluhan, gue usah datang. Iya betul. Nah sampai akhirnya istri gue udah hamil yang ke 7 bulan dan gue akhirnya memberanikan diri buat ke rumah sakit itu lagi buat kontrol gitu, karena memang ya kalau nggak kontrol itu kan kita juga nggak tahu. Nggak tahu. Namanya lagi hamil, lagi hamil gitu kan harus tahu dong perkembangannya gimana. Walaupun maksudnya nggak ada keluhan ya. Nggak ada keluhan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuman
ada rasa rindu juga sih, pengen dengar detak jantungnya dia, pengen lihat segala macam. Hasil USG-nya gitu ya, dia sampai mana nih perkembangannya gitu. Dan akhirnya gue sama istri gue mulai deh tuh cari-cari informasi lagi, browsing lagi, cuman buat memberanikan diri buat ke rumah sakit gitu, karena jujur saat itu rumah sakit itu tuh bener-bener mungkin kalau bisa dibilang kalau bisa orang nggak deket-deket deh ke situ. Benar gitu. Dan ternyata ketika gue sampai di rumah sakit itu pun maksudnya yang nggak gimana banget, mereka juga sangat menjalankan protokol kesehatan ya, walaupun petugas yang di depan nanyain itu kayak udah template aja, nggak pernah kontak dengan ini kayak udah template, udah capek gitu. Jujur fun fact ya, gue juga sebenarnya capek nanyain begitu, karena misalnya kita tanya nih si pasien pertanyaan penting, pertanyaan standar banget kan, pernah kontak nggak sama pasien COVID sampai menimbulkan gejala ataupun keluhan? Lalu siapa yang mau ngaku? Iya kan? Siapa yang mau ngaku? Cuma kayak gitu ya kan? Udah jadi peraturan gitu. Apalagi di Indonesia. Yang nolak rapid test itu padahal gratis loh. Banyak kan? Walaupun banyak. Ya. Gue sendiri mana ya Ki? Gue juga nggak bisa memaksakan pendapat gue juga kan ke orang-orang yang memang punya pemikiran seperti itu gitu. Sekarang sih balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau misalnya mereka ngerasa ada keluhan, silakan datang berobat gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada keluhan, kalau misalnya mereka ada keluhan tapi nggak mau berobat, ya udah gitu. Segala sesuatu kan ada resikonya. Iya, itu kalau menurut gue ya. Gimana angka COVID nggak mau Iya makanya kan. Dan gue juga pernah. Sekarang kan gue udah kerja normal ya, gue tuh nerima pasien yang OTG. Dan ini gue duduknya bener-bener kayak kita sekarang nih, cuman ini meja gitu. Ya udah. Ini kita social distancing banget ya guys. Jaga jarak berapa sentimeter nih? Itu gue nerima langsung, tapi dia OTG gitu kan. Terus tapi sorry, orang yang OTG itu mereka emang maksudnya mereka emang pengen rapid aja atau gimana atau? Jadi mereka itu karena gue nggak masuk di pikiran gue sih orang tanpa gejala yang benar-benar sama sekali nggak ada gejala ternyata dia positif gitu, gimana sih? Nih ya, gue sejujurnya juga masih nggak paham lah COVID itu seperti apa. Ini gue juga awam ya, karena gue kebetulan aja kerja di rumah sakit dan gue pernah merasakan COVID gitu kan. Jadi ya udah gitu, gue juga awam, gue juga cuma baca-baca artikel-artikel aja sama informasi-informasi dari rekan-rekan medis gitu kan. OTG itu gue juga bingung ya kenapa bisa kena gitu ya OTG, tapi dia positif gitu. Tapi kalau menurut gue nih, menurut pikiran awam gue ya, bisa jadi dia staminanya sebenarnya bagus, tapi dia akhirnya kena. Tapi nempel aja gitu di badan dia. Nempel loh ya, iya kayak gitu. Nah, beda kalau gue tuh tipe orang yang gampang sakit. Gue tuh badannya sensitif, termasuk sensitif gue tuh gampang sakit. Yang tadi gue bilang gue suka radang, tenggorokan segala macam. Jadi lu tuh benar-benar sangat ngerespon. Betul, jadi gue benar-benar bergejala banget gitu. Kalau menurut gue itu ya itu pikiran awam gue seperti itu, bukan medis. Jadi tapi sorry kalau salah ya gitu, gue takutnya nanti dijat lagi. Ya tapi sopan banget ya orang gitu. Gak apa-apa. Ntar gue telepon temen gue yang dokter, gue pasti. Bener ya kayak gitu. Gue berhadapan sama pasien ini, terus gue sumpah ya, gue cuma ngomong aja kasih pesan ke orang-orang. Kalau yang misalnya masih suka nongkrong kelayakan segala macem, nggak apa-apa sih itu pilihan masing-masing gitu ya. Cuma tetap jaga apa namanya, jaga jarak. Terus pakai protokol, pakai masker. Yang sering nongkrong, apalagi yang di belakang kamera nih. Yang di belakang kamera, coba dengerin. Sama ya. Sama. Tetap jaga jarak. Protokol jelas, bawa hand sanitizer, pakai masker. Karena orang ini dia itu keadaan fisiknya biasa aja Ki. Kayak orang kayak kita gitu sehat aja gitu kan, langsung menjalankan protokol. Biasanya enggak. Dia tuh keadaan fisiknya kayak kita aja biasa gitu, dia jalan sendiri gitu. Tapi lo pernah lihat nggak sih orang yang gemetaran? Dia tuh gemetaran pas kita tanya, lo bapak sakit ya? Sebenarnya saya positif mas gitu, positif mbak. Dia nunjukin hasil swabnya gitu. Sebelumnya di situ ada swab lah gitu.
dia tuh gemetaran banget Ki, dan ngomongnya tuh kayak kalau kita kan iya, gitu, iya. enggak, ini bener-bener kayak lo orang gimana sih, lo orang sakit gitu. Iya. Itu tuh ngerasain banget. Gue tahu sih posisinya dia saat itu kayak gimana, perasaan dia yang takut, cemas, ya pasti takut dijauhi sih lebih itu. Iya, kan. betul. Itu beda banget gitu. Itu ngerasain banget kayak kalau yang belum pernah, ibaratnya gini ya, kalau yang belum pernah sakit pasti lo kan akan bodo amat. Tapi kalau misalnya lo udah pernah sakit dan ketahuan positif atau misalnya minimal OTG gitu, itu lo akan ngerasain yang namanya rasa cemas itu pasti ada gitu. Jadi please, gue juga sebenarnya udah mulai nongkrong nih ya, gue juga beberapa kali gitu makan di luar gitu kan. Cuman gue tetap masih menerapkan protokol ya gitu. Tapi buat orang-orang yang mungkin masih suka nongkrong di tempat-tempat yang rame, sekarang kan udah banyak ya tempat-tempat nongkrong yang rame banget, bener-bener rame itu rame banget gitu kan. Itu please tetap hati-hati gitu. Itu hati-hati banget. Pulang langsung mandi gitu ya. Nah itu dia bener. Gue itu Ki sekarang setiap hari itu mandi pasti keramas gitu. Kalau dulu kan sehari 2 hari sekali misalnya gitu ya gitu. Kalau sekarang dulu kan kayak gue aja kalau misalnya nggak terlalu keluar jauh banget ya, gue nggak mandi Le. Gue nggak mandi pas pulang. Tapi kalau sekarang itu tuh bisa 2 kali 3 kali mandi. Bener banget. Apalagi nanti lo bakal ada baby kan, Betul. itu lebih itu penting lah ibaratnya gitu kan. Nah banget. itu makanya sekarang tuh apa mandi. Jadi gue misalnya nih, gue hari ini udah kan mandi keramas ya kan. Nanti gue pulang ke rumah keramas lagi, mandi lagi. Padahal di sana ini jaraknya deket banget Jarak ya. deket, iya kan? Ya udah gitu. Atau baju gue yang gue pakai nanti pasti gue akan langsung cuci. Pokoknya segala macam yang gue bawa hari ini, jam tangan, terus ikat rambut, semua itu kan gue semprot semuanya kayak gitu. Itu kalau gue ya sampai sekarang gue masih menerapkan pola seperti itu. Capek, cuma capek banget asal lo tahu. Apalagi gue kerja di rumah sakit. Terus seragam gue tiap hari itu resikonya tuh iya, gede banget makanya. Tapi ya udah gitu, maksud gue mendingan gue kayak gitu sih daripada gue kenapa-napa lagi kan. Betul. Oke, jadi guys nih, lu denger sendiri nasihat dari mantan penghuni ruang isolasi, gimana caranya supaya lu benar-benar safety, supaya lu benar-benar tetap sehat walaupun misalnya ya lu misalnya pekerja atau lu harus melakukan kegiatan lu di luar rumah. Iya, benar. Balik lagi kayak tadi ya, Le, tetap jaga jarak, tetap utamakan protokol kesehatan. Betul. Supaya tetap sehat Ya, gitu ya. benar banget. Terus buat lu yang sosokan kebal COVID, mendingan jangan. Sekarang juga lu beli masker, beli hand sanitizer supaya tetap aman. Itu menurut gue protokol yang paling sederhana yang bisa lo lakukan gitu lo harus melindungi diri lo. Maksudnya gini deh, kalau misalnya menurut gue gini, kalau misalnya lo nggak peduli sama orang-orang di sekitar lo, minimal lo peduli sama diri sendiri aja deh gitu. Karena kalau misalnya lo sakit, ya kan, kalau lo sakit sampai lo positif, itu yang rugi juga lo juga gitu. Dengerin tuh yang di belakang kamera, tolong dengerin. Oke. Gitu deh, ya gitu deh, drama sih, tapi ya gue bersyukurnya gue bisa ngelewatin itu sekarang. Walaupun mungkin belum termasuk, maksudnya di gue pribadi belum 100% normal kembali, tapi setidaknya gue udah bisa beraktivitas lagi seperti biasa, kayak gitu-gitu. Terus udah kayak balik new normal gitu, new normal. Ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja pandemi ini cepat kelar ya, supaya benar. Karena emang berasa banget sih bedanya Parah. sebelum pandemi sama sudah pandemi. Jadi kita mau ngapa-ngapain tuh takut. Jadi gitu. terbatas kan. Terbatas gitu. banget gitu. Oke lah kalau begitu Le, terima kasih banyak buat sharing-sharingnya, buat sharing-sharing, terus saran atau nasihatnya juga buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih ngerasa COVID apa sih, bodo amat gitu. Sebenarnya jangan gitu juga. Tetap harus aware sama kesehatan kita gitu. Terus kalau misalnya lu ngerasa ada gejala mendingan langsung aja deh ke dokter gitu, minimal ke dokter lah buat lu tuh mastiin gitu, make sure kalau enggak terjadi apa-apa sama badan lu gitu. Oke Le, terima kasih banyak. Thank you Yaki. Oh yang ngomong ini kita lagi ada di tempat ngopi yang lumayan hits ya di Depok ya. Depok. Dan yang punya juga orang Depok asli ya. Orang Depok asli, bener. Orang Depok asli.
namanya Jacob Coffee. Jadi kalau misalnya buat kalian yang mau kesini bisa langsung aja ke jalan apa sih? Jalan Kemuning Depok Lama. Homey banget. Yes, atau cek Instagramnya aja langsung di Jacob Coffee. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Leonie buat waktunya. Dengan senang hati. Sampai ketemu teman-teman di konten-konten selanjutnya. Dadah.